Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada materi kita kali ini kita masih membahas animasi 2D and 3D. Oke, pada khususnya kita akan belajar tentang konsep dasar 3 dimensi. Materi pertama adalah konsep dasar sketsa rancangan pada objek 3D. Materi kedua, nanti kita akan belajar sketsa rancangan. Materi ketiga, kita akan belajar scan sketsa rancangan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu sketsa rancangan objek 3D. Jadi di sini dimaksudkan adalah karya gambar manual dengan perspektif tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan perspektif lainnya. Serta detailnya dimaksudkan sebagai konsep desain 3D dalam pembuatan objek 3D sebagai hasil akhir. Jadi pada dasarnya objek 3 dimensi atau objek 3D itu terdiri dari beberapa sudut mata memandang ya. Jadi itu disebut dengan perspektif. Ya, baik. Lalu selanjutnya perancangan. Perancangan di sini adalah penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Jadi pada perancangan di sini itu terdiri dari beberapa bagian ya, yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah konsep rancangan 3D. Jadi di sini maksudnya adalah menampilkan gambar yang tampak dari berbagai sisi, seperti depan, belakang, samping, kiri, kanan, serta tampak atas. Jadi pada dasarnya kalau objek 3D itu akan terlihat dari beberapa sudut pandang ya, baik dari sudut depan, atas, bawah, belakang, yang ditujukan untuk memperdetail sebuah gambar pada objek 3D. Dan objek 3D itu memiliki kedalaman. Oke, cakupan tentang sketsa. Pertama, kita akan belajar fungsi sketsa, kedua jenis sketsa, lalu unsur sketsa. Yang pertama, fungsi sketsa. Baik, fungsi sketsa di sini adalah pertama dibuat untuk memfokuskan gambaran. Jadi, ketika kita membuat sebuah objek 3D, yang pertama kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu untuk membuat sebuah gambar menjadi fokus. Lalu yang kedua, sketsa ini membantu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam gambar. Jadi ketika ingin membuat gambar, kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu agar gambarnya itu mudah dalam proses pembuatannya maupun nanti ketika sudah masuk ke pewarnaan atau material ya, maupun texturing. Lalu yang ketiga, sketsa juga berfungsi untuk membantu koordinasi antara konsep dan keterampilan tangan dalam membuat gambar. Jadi di sini itu sangat membantu antara konsep dan kemampuan si pembuat sketsa ya, atau si pembuat gambar. Selanjutnya jenis sketsa yang pertama ada gambar garis besar. Di sini adalah pengertiannya menggambar garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian. Jadi tanpa detail yang khusus ya, dan di sini dia tidak selesai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah sketsa cepat. Dalam pembuatan sketsa cepat di sini menggunakan beberapa garis saja untuk memberikan citra pada sketsa yang sudah selesai. Lalu yang selanjutnya adalah studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan cepat dan kurang terperinci. Jadi hanya menunjukkan bentuk umumnya saja. Itu jenis-jenis sketsa. Lalu unsur sketsa, di sini yang pertama ada garis. Garis pun juga terdiri dari beberapa jenis ya. Ada garis lurus, garis horizontal, garis vertikal, ada garis lengkung, garis zigzag, dan sebagainya. Lalu yang kedua bidang. Jadi bidang itu merupakan sebuah bagian dari salah satu unsur pembuat sketsa, yang mana di sini ada bidang-bidang yang dimaksudkan ini merupakan jenis dari sebuah
sketsa sebuah gambar. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk, yang keempat ini warna, yang kelima adalah efek pencahayaan. Lalu kita lanjut ke materi yang B, sketsa rancangan. Di sini yang kita harus melakukan riset, yaitu riset adalah melihat referensi yang sesuai dari internet dan objek nyata untuk mengembangkan bagaimana bentuk objek tersebut. Jadi kita harus melakukan mengambil atau melihat referensi-referensi yang mana pada dasarnya sekarang sudah banyak sekali kita bisa melihat referensi dari internet, ya, maupun objek nyata, objek real yang kita lihat. Lalu yang kedua, membuat sketsa rancangan. Jadi di sini sketsa rancangan adalah coretan kasar sesuai dengan hasil riset dan pengembangan pikiran. Jadi setelah kita melihat referensi yang merupakan bagian riset, baru kita membuat sketsa rancangan. Yang ketiga, membuat model sheet objek. Patokan referensi objek dari beberapa sudut pandang dan berbagai detail objek, ya, maksudnya kembali lagi kita pada objek 3D itu kan terdiri dari beberapa sudut pandang dan berbagai detail objek. Nanti ini kaitannya juga masuk ke dalam pencahayaan, ya, atau lighting. Nah, ini ya cakupannya. Lalu yang materi yang ketiga atau yang C, scan sketsa rancangan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gambar manual, desain karakter. Kita bisa membuatnya di sketchbook ataupun di kertas gambar ataupun di buku gambar. Lalu kita butuhkan scanner, ataupun jika tidak ada mesin scan kita bisa menggunakan handphone, lalu kita scan. Yang bisa kita gunakan itu menggunakan aplikasi scan, ya, yang bisa kita download dari Play Store. Lalu selanjutnya kabel data. Ini fungsinya untuk menghubungkan dari handphone ke komputer ataupun laptop. Lalu yang keempat menggunakan komputer ataupun laptop. Oke, sekian materi kita kali ini. Nah, untuk yang terakhir kita diharuskan mengetahui jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk membuat objek atau gambar 3 dimensi ataupun membuat animasi 3 dimensi. Itu apa saja kira-kira? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.